Ternyata banyak banget business owner yang masih nggak ngerti cara hitung profit jualan. Banyak yang masih kira kalau omset dan profit itu sama aja atau bahkan lebih parah lagi, saldo rekening dikira profit. Padahal salah banget ya. Yuk langsung aja aku share cara yang benar untuk hitung profit jualan biar kamu nggak salah lagi. Let's go! Hal yang paling pertama yang business owner harus tahu adalah omset dan saldo rekening itu bukan profit jualan. Omset itu hanya angka penjualan bisnis kamu yang belum dipotong biaya apapun. Nah, kalau saldo rekening itu hanya jumlah cash yang dimiliki bisnis kamu di saat ini. Dua-duanya ini, baik omset maupun saldo rekening, gak bisa mencerminkan sebenarnya profit bisnis kamu itu berapa. Nah, kalau gitu gimana caranya kita bisa tahu profit bisnis itu sebenarnya berapa? Profit bisnis itu dicatat dalam laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu sebenarnya rangkuman dari semua pendapatan dan juga pengeluaran bisnis dalam suatu periode. Nah, suatu periode ini itu biasanya 1 bulan, 1 kuartal, atau 1 tahun. Sebenarnya konsep paling dasarnya itu ya pendapatan dikurangi pengeluaran dan kamu akan mendapatkan profit. Which is why banyak banget business owner pemula yang mencatat uang keluar masuk saja dan mereka menganggap itu laporan keuangan. Nah, tapi ini sangat gak cukup dan seringkali salah. Karena gak jelas nih, pendapatannya itu dari mana saja. Karena gak semua uang masuk itu kita boleh akui sebagai pendapatan bisnis. Hanya pendapatan yang kita dapat dari jualan barang atau jasa doang yang boleh diakui. Kalau misalnya kamu dapat uang masuk tapi dari cara jual furniture atau jual aset, itu nggak boleh diakui sebagai income bisnis loh. Jadi langsung aja kita masuk ke langkah pertama, yaitu hitung omset. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi di awal video, omset itu bukan profit ya. Tapi kamu butuh tahu bisnis kamu omsetnya berapa periode ini, baru kamu bisa hitung profitnya. Karena omset itu langkah pertama saat kamu lagi menghitung berapa profit bisnis. Omset kan pendapatan bisnis ya. Nah, tapi pendapatan bisnis yang boleh dicatat di laporan laba rugi sebagai omset itu hanya pendapatan yang kamu dapat dari jualan produk atau jasa. Oke? Kalau misalnya kamu mendapatkan uang masuk dari jual aset atau jual furniture bisnis, itu tidak boleh dicatat sebagai omset. Oke? Itu beda lagi. Oke? Nah, kalau kamu jualnya itu produk, berarti dicatat sebagai sales revenue. Kalau misalnya kamu jualannya itu jasa, dicatat sebagai service revenue. Sini langsung aku contohin. Jadi pertama, langsung kasih aja judulnya income statement atau laporan laba rugi. Lalu dicatat ini periodenya untuk kapan. Nah, ini di sini contoh 31 Oktober 2023 kayak gitu. Nah, paling atas langsung aja masukin sales revenue atau omset, misalnya di sini contoh 30 juta. Buat kamu yang jualannya itu di marketplace atau di website sih udah gampang banget gitu ya. Jadi tiap akhir bulan saat mau bikin laporan keuangan, tinggal tarik data aja dari dashboard seller. Nah, tapi buat kamu yang jualannya itu masih manual, tanpa sistem, mungkin masih pakai nota bond manual, atau mungkin kamu masih chat di WhatsApp kayak gitu. Nah, rajin-rajin bikin rekap sales secara harian, mingguan, biar nanti saat akhir bulan mau bikin laporan keuangan, semua pencatatan pendapatan atau salesnya bisnis kamu itu sudah tercatat dengan rapi. Jadi tinggal kamu totalin aja tanpa harus nyari-nyari lagi. Oke, kita masuk ke laba kotor dan biaya variabel ya. Nah, setelah kita udah hitung omset, jangan cuman catat pendapatannya doang, kita harus juga mencatat pengeluaran bisnis dengan rapi, oke? Nah, sebenarnya pengeluaran bisnis itu ada banyak jenis. Tapi yang kita catat pertama setelah omset adalah biaya variabel atau cost of goods sold. Dalam bahasa Indonesia, HPP atau harga pokok penjualan. Nah, di laporan laba rugi kira-kira posisinya seperti ini. Jadi HPP atau COGS itu posisinya persis di bawah sales revenue yang tadi kita sudah hitung. Nah, apa saja yang boleh masuk ke dalam COGS atau HPP ini? Nah, biasanya itu biaya bahan baku yang angkanya pasti ikut naik mengikuti penjualannya naik. Oke, jadi penjualannya makin banyak, kamu jualan makin banyak, biaya bahan baku atau COGS pasti ikut naik. Oke, nah itulah yang masuk ke COGS atau HPP. Biasanya memang bahan baku kayak gitu. That's why COGS dan HPP itu disebut juga sebagai variable cost atau biaya variabel karena angka naik turunnya itu mengikuti sales. Untuk bisa hitung COGS, kamu bisa pakai rumus ini. Beginning inventory ditambah purchase dikurangin ending inventory.
Nah, beginning inventory itu stok persediaan bahan baku di awal periode ini. Dan purchase itu total jumlah restock dan juga beli bahan baku baru di periode ini. Dan ending inventory itu total stok persediaan bahan baku di akhir periode ini. Lalu kamu tinggal hitung dan kamu akan dapat angka COGS atau HPP bulan ini. Kalau kamu udah punya angka COGS dan juga angka HPP, kamu bisa aja langsung hitung gross profit atau laba kotor seperti ini. Nah, jadi tinggal angka sales revenue atau omset tadi dikurangi COGS dan kamu akan dapat gross profit. Di sini contohnya 30 juta dikurangin 10 juta dan kamu dapat laba kotornya sekitar 20 juta. Gross profit atau laba kotor itu berguna banget untuk bisa mengukur seberapa efisien produksi bisnis kamu. Makin gede gross profitnya, berarti semakin efisien juga cost bisnis kamu dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Sebelum aku lanjut ke bagian selanjutnya, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Sekarang kita masuk ke laba operasional dan biaya tetap. Kalau tadi kita bahasnya itu biaya variabel yang naik turunnya itu mengikuti sales, sekarang kita bakal bahas biaya tetap atau biaya fix, atau yang lebih sering dikenal dan disebut sebagai biaya operasional. Apa aja sih yang masuk ke biaya operasional? Nah, simpelnya sih biaya-biaya yang cenderung fix, atau kalau misalnya dia berubah atau naik turun, itu tidak mengikuti angka sales. Contohnya, sewa toko, listrik, air, gaji karyawan, depresiasi aset, biaya marketing, biaya admin, dan masih banyak lagi. Selama bisnis kamu berjalan nih, aku saranin banget untuk biaya operasional itu sering-sering dicatat dan direkap. Tujuannya apa? Biar nanti saat akhir bulan kamu mau bikin laporan keuangan, itu gampang banget, tinggal ditotalin. Nah, langsung aja aku contohin di laporan keuangan. Nah, biaya operasional itu posisinya ada di bawah gross profit atau laba kotor yang tadi kita sudah hitung gitu ya. Nah, jadi di sini langsung aja masukin operating expense misalnya 10 juta. Nah, jangan lupa gross profit tadi dikurangin operating expense dan kamu bakal dapat operating profit gitu ya, atau laba operasional di sini contohnya 10 juta. Nah, loh, kok udah potong HPP dan biaya operasional, tapi bukan laba bersih, masih laba operasional? Iya, karena masih ada lagi biaya yang kita belum potong loh. Penasaran? Yuk langsung aja kita masuk ke bagian menghitung laba bersih. Nah, dari laba operasional untuk bisa dapat angka laba bersih, kita masih harus potong dua biaya lagi. Interest expense dan pajak. Interest expense itu biaya bunga hutang. Oke, jadi buat kamu nih yang modal usahanya itu ada pinjaman bank atau pinjaman ke pihak lain, jangan lupa untuk mencatat bunganya di laporan laba rugi dan itu harus memotong profit kamu. Oke, nah tapi cicilan pokok hutangnya itu tidak memotong profit ya, itu beda, itu ada di laporan cash flow, beda laporan. Oke, nah cukup dipotong di laporan laba rugi itu bunganya saja. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin usahanya itu tidak menggunakan hutang, boleh di skip langkah ini. Next, jangan lupa mencatat tax atau biaya pajak gitu ya. Nah, di sini aku mau kasih disclaimer dulu gitu ya. Aku bukan ahli pajak atau konsultan pajak, jadi pengetahuan aku tentang pajak itu sangat minim gitu ya. Seadanya banget gitu. Tapi sepengetahuan aku, correct me if I'm wrong gitu, untuk bisnis UMKM boleh menggunakan tarif pajak 0,5% dari omset selama omsetnya belum mencapai 4,8 miliar setahun kayak gitu. Nah, jadi di contoh ini aku bakal menggunakan tarif itu. Tapi kalau misalnya teman-teman rasa itu pengen konsultasi pajak, aku saranin untuk langsung tanya ke orang pajak saja. Oke? Di sini aku langsung contohin aja. Tadi kan kita terakhir sampai operating profit atau laba operasional gitu ya. Misalnya di sini dipotong biaya bunga hutang atau interest expense, misalnya sebulan bayar bunga sekitar 1 juta kayak gitu. Lalu dipotong lagi pajak 0,5% dari omset, contohnya begini, lalu baru akhirnya dapat laba bersih atau net profit bisnisnya. Kalau kamu tertarik untuk belajar cara bikin laporan keuangan dan juga ilmu keuangan bisnis lainnya, kamu bisa cek link di description untuk ikut kelas Small Business Finance, karena di situ udah aku share tutorial step by step untuk bikin laporan keuangan, termasuk juga cara untuk mengukur performa keuangan bisnis kamu menggunakan laporan keuangan yang sudah kamu buat, dan ada template Excel-nya juga biar kamu makin gampang bikinnya. Jadi langsung aja cek link di description ya. Oke, sekarang kan kamu udah tahu nih gimana caranya untuk menghitung profitnya bisnismu. Nah, tapi tahukah kamu kalau profit bisnis ini nggak semuanya buat owner?
Nah, kalau kamu bingung dan mau tahu gimana sih cara sebenarnya business owner itu dapat duit dari bisnisnya, nah bisa lanjut ke videoku yang ini karena udah aku share biar kamu bisa menikmati hasil kerja keras kamu. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.